Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah makan apa belum? Oh, sudah semua. Kalau sudah semua berarti hari ini kalian belajarnya harus semangat ya. Jangan males-malesan. Oke. Jadi ibu akan mencek kehadiran kalian dulu. Sambil ibu mencek kehadiran kalian, kalian bisa siapkan peralatan belajarnya, alat tulisnya ya. Oke, ibu absen dulu. Ahmad Aulia hadir. Muhammad Rifai hadir. Dini Fitria hadir. Khairia hadir. Reni Amelia hadir. Oke, jadi hari ini semuanya hadir ya. Nah, sebelum kita belajar seperti biasa kita ngapain dulu? Berdoa. Oke, ikut pada ketua kelas. Siapa ketua kelas? Iya, Ahmad Aulia. Ayo maju ke depan, kita berdoa bersama-sama. Oke, jadi tadi kita sudah berdoa. Nah, ingat ya, kalau kalian mau melakukan apapun, entah itu belajar, entah itu bermain, entah itu berpergian, kalian harus berdoa agar kalian selamat dan apa kegiatan yang kalian lakukan itu berkah. Nah, setelah kita berdoa, biasanya kita ngapain? Iya, kita menyanyikan lagu nasional untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita. Kita jangan nih cuman inget-inget lagu-lagu yang sekarang, lagu-lagu pop, K-pop, enggak boleh ya. Kita juga harus mencintai lagu-lagu nasional kita. Nah, sekarang kita akan nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ibu pimpin ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Iya, tadi kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, masih ingat gak sih kemarin kita belajar apa? Belajar apa? Ya, ada yang belajar matematika, belajar menghitung. Nah, jadi kemarin tuh kita juga ada belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apa aja? Masih ingat gak ciri-ciri makhluk hidup kemarin tuh apa aja? Ya, ada yang bernapas, memerlukan makanan dan minuman, bergerak, tumbuh dan berkembang. Terus berkembang biak. Iya, benar, berkembang biak. Dan ada lagi apa? Iya, menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dan lain-lain. Nah, tadi kan ada poin untuk berkembang biak. Hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang perkembangbiakan pada hewan. Jadi perkembangbiakan pada hewan tuh beda-beda ya. Kalian pernah nggak sih ngeliatin ayam? Ayam itu berkembang biaknya gimana? Berkembang biak itu seperti punya anak gitu. Ya, berkembang biak itu bertelur. Jadi ayam tuh bertelur. Kalau kucing, iya, melahirkan. Nah, jadi hari ini kita akan bahas nih hewan-hewan apa yang berkembang biak dengan bertelur, melahirkan, atau bertelur dan melahirkan. Belum pernah kan kalian ketemu hewan yang berkembang biaknya dengan cara bertelur dan melahirkan. Hari ini bakal kita bahas. Nah, jadi pada kegiatan hari ini kita semua diharapkan mampu mengklasifikasikan, menguraikan, dan mengetahui perbedaan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Oke, semuanya sudah siap? Ayo kita belajar semuanya. Anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang akan Bapak tunjukkan. Iya, Pak. Gambar apa tadi anak-anak? Gambar ayam, Pak. Bagus. Pernahkah kalian melihat ayam? Pernah, Pak. Di mana kalian melihatnya? Di halaman rumah, Pak. Di halaman rumah. Oke, yang Bapak tanyakan, apa yang kalian ketahui tentang ayam? Berkokok, Pak. Apalagi? Berbulu, Pak. Apalagi? Berkaki 2, Pak. Bagus. Kemudian, apakah kalian tahu bagaimana cara ayam berkembang biak? Dengan cara bertelur, Pak. Benar sekali, dengan cara bertelur. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan hewan. Iya, Pak.
Materi kita hari ini adalah perkembangbiakan hewan. Nah, perkembangbiakan hewan terbagi menjadi 3. Yang pertama, ovipar, yang kedua ovipivipar, yang ketiga adalah opovivipar. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang ovipar. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, ovipar adalah produksi yang mengakibatkan telur yang dilakukan berkembang dan menetas di luar badan induknya. Ovipar berasal dari kata ovum yang berarti telur. Ovipar merupakan proses produksi yang mengakibatkan telur dikeluarkan, berkembang, dan menetas di luar badan induknya, atau secara sederhana disebut bertelur. Selanjutnya Ibu akan memberikan 10 hewan yang termasuk dalam ovipar. Yang pertama ada ayam. Ayam merupakan hewan ovipar yang berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah ayam betina bertelur, nanti telur akan melakukan proses pengeraman yang terjadi sekitar 20-21 hari untuk menjaga suhu telur tetap hangat. Jika dilihat dari luar, dapat kamu perhatikan bahwa ayam tidak memiliki daun telinga. Begitu juga tidak memiliki puting susu yang menandakan bahwa ayam tidak memiliki kelenjar susu dan tidak bisa menyusui. Lalu yang kedua ada angsa. Nah, sama seperti ayam, angsa juga berkembang biak dengan proses ovipar. Dan sama seperti yang lain, sedangkan telur angsa ini memiliki ukuran yang lebih besar dari hewan unggas yang lainnya dengan proses pengeraman yang terjadi hingga 20 hari. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang hewan burung. Di sini Ibu mengambil hewan jenis burung merpati. Burung merpati juga merupakan salah satu contoh hewan ovipar yang sering dipelihara manusia dengan ukuran yang jauh lebih kecil dari kedua telur di atas. Nah, telur di atas tadi adalah telur ayam dan telur angsa. Burung merpati hanya mengerami telur dari 17-19 hari. Lalu selanjutnya adalah hewan yang sering ada di rumah kita, yaitu cicak. Cicak biasanya menyembunyikan telur di bagian-bagian tersembunyi seperti belakang lemari, kulit kayu, dan lain sebagainya agar dapat terhindar dari incaran predator. Meskipun begitu, ada juga sebagian kecil dari jenis cicak yang berkembang biak dengan cara opovivipar. Akan tetapi cicak yang biasa ada di rumah kita merupakan jenis hewan ovipar yang berkembang biak dengan cara bertelur. Selanjutnya adalah hewan yang ada di air, yaitu jenis ikan. Ibu mengambil contoh jenis ikan cupang. Ikan cupang ini tergolong di dalam hewan bertelur atau hewan ovipar. Bentuk telur ikan cupang ini menyerupai buih-buih yang biasanya kita temui di tanaman-tanaman dalam air atau di sisi-sisi akuarium. Telur ikan cupang hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk menetas. Waktu yang cukup singkat dari selain contoh-contoh Ibu yang tadi. Lalu ada hewan amfibi. Nah, hewan amfibi di sini adalah katak. Katak merupakan jenis hewan amfibi yang berkembang biak dengan cara bertelur. Namun berbeda dengan hewan ovipar biasanya, katak jantan akan membuahi telur yang sudah dikeluarkan betina di dalam air. Telur yang sudah dibuahi oleh katak jantan tersebut kemudian akan berkembang dan menetas di dalam air menjadi kecebong atau biasa disebut berudu. Nah, kecebong tersebut akan melakukan tahap metamorfosis, diantaranya mulai muncul paru-paru dan kaki yang kemudian akan tumbuh menjadi katak dewasa. Selanjutnya adalah hewan yang sangat lucu dan cantik, yaitu kupu-kupu. Nah, kupu-kupu di sini merupakan ulat yang biasa kita temui di pepohonan. Ternyata merupakan bentuk larva dari kupu-kupu. Kupu-kupu ini merupakan jenis hewan arthropoda atau serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur dan ovipar. Kupu-kupu dewasa akan bertelur pada permukaan daun yang kemudian tumbuh larva atau ulat yang bisa kita kenal. Nah, ulat kemudian akan melalui proses tahap tidur dalam kepompong yang kemudian berubah menjadi kupu-kupu kecil dan menjadi kupu-kupu dewasa. Lalu ada platypus. Nah, hewan platypus merupakan hewan mamalia.
kebanyakan berkembang biak dengan cara vivipar. Tetapi ada juga hewan mamalia yang berkembang biak dengan cara opovivipar, dikenal dengan sebutan hewan monotremata. Salah satu contohnya adalah platypus. Hewan satu ini tergolong dalam jenis hewan monotremata yang berkembang biak dengan cara bertelur, namun tetapi memiliki kelenjar susu dan menyusui anaknya melalui pori-pori lipatan susu yang terdapat pada perut induknya. Lalu yang selanjutnya ada buaya. Nah, buaya merupakan hewan amfibi. Ini berkembang biak dengan cara bertelur sehingga disebut dengan hewan ovivar. Buaya akan menggali lubang pada gundukan tanah untuk proses bertelurnya. Biasanya buaya betina akan melindungi sarang dan juga anak-anaknya. Tergantung pada spesies buaya dalam sekali bertelur. Biasa buaya mengeluarkan 7-95 telur sekaligus. Telur buaya membutuhkan waktu sekitar 80 hari sampai waktu menetas tiba. Nah, yang terakhir ada hewan semut. Hewan ini biasanya kita temui di perkarangan rumah sampai di ruangan dalam rumah. Semut juga termasuk dalam contoh hewan ovipar atau bertelur. Seorang ratu semut mampu bertelur sekitar 100.000 sampai 300.000 telur dalam waktu beberapa hari. Pembiakan sel telur ini diemban oleh sang ratu dan para penjantan memiliki tugas untuk kawin dengan ratu. Telur yang akan menetas ini nantinya akan tumbuh menjadi semut pekerja, tentara, penjantan, ataupun menjadi ratu yang berikutnya. Nah, di sini ada pun ciri-ciri hewan ovipar itu ada 1, tidak memiliki daun telinga. 2, tidak memiliki kelenjar susu dan tidak menyusui. Lalu yang ketiga, tidak mengerami induk mengerami telur hingga menetas. Lalu yang keempat, telur berada di luar tubuh induk. Nah, sekarang kita memasuki materi hewan vivipar. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah produksi pada hewan yang mengakibatkan telur berkembang di dalam tubuh hewan betina dan janinnya mendapat makanan dari induknya. Singkat kata, vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang melahirkan adalah kelompok mamalia baik yang hidup di darat maupun di air. Nah, ada juga menurut pendapat lain, hewan vivipar termaksud hewan yang berkembang biak dengan perkembangbiakan generatif. Nah, perkembangbiakan generatif pada hewan terjadi pada sel telur dan hewan betina bertemu dengan sel sperma dari hewan jantan melalui proses perkawinan. Pada hewan vivipar, embrio tumbuh dan berkembang di dalam rahim induknya sampai pertumbuhannya sudah lengkap, kemudian dilahirkan. Salah satu ciri dari hewan vivipar adalah memiliki kelenjar susu. Saat anaknya lahir, induk hewan vivipar akan menyusui anaknya. Selain itu, ciri hewan vivipar lainnya adalah memiliki daun telinga, bentuk fisik induk dan anaknya sama, pertumbuhan janin atau calon anak biasanya lambat. Lalu contoh hewan vivipar di sini ada kucing, sapi, paus, macan, kelinci, dan lumba-lumba. Nah, hampir seluruh mamalia hewan vivipar, hewan mamalia yang bukan vivipar adalah platypus dan echidna. Mereka keduanya adalah hewan monotremata. Sebagian besar hewan vivipar merupakan hewan yang bergerak menggunakan 4 kaki. Teman-teman 4 kaki, misalnya sapi, singa, dan gajah. Contoh lainnya hewan yang termasuk dalam vivipar adalah paus, orangutan, tupai, landak, harimau, badak, anjing laut, serigala, monyet, kuda, jerapah, rubah, lumba-lumba, kelelawar, rusa, unta, lemur, beruang, dan kelinci, serta lain-lain. Selanjutnya adalah hewan yang termasuk dalam opovivipar. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah produksi yang dihasilkan dengan cara mengembangkan telur dalam badan induknya, tetapi embrio tidak memiliki makanan dari induknya. Namun, biasanya hewan opovivipar walaupun bertelur dan melahirkan memang terkesan terlihat melahirkan.
Hal tersebut dikarenakan telur yang sudah dibuahi menetas pada saluran telur dan juga dikenal dengan inviduk. Jadi mereka lahir seperti melahirkan, padahal pada proses menjadi telur terlebih dahulu. Ovipar merupakan cara berkembang biaknya hewan dengan cara beranak dan bertelur. Embrionya berkembang dalam telur serta telur tetap di dalam tubuh induknya sampai dengan telur menetas. Lalu setelah telur tersebut menetas, hewan baru akan muncul dan akan keluar dari tubuh induknya. Nah, ciri-ciri hewan ovipar adalah proses perkembangbiakannya dimulai dari pembuahan menjadi telur hingga menetas terjadi di dalam tubuh induk. Lalu kemudian dikeluarkan atau melahirkan anak. Lalu embrio yang berkembang baik dan tumbuh di dalam telur kemudian setelah cukup umur tersebut akan menetaskan anak keluar dari tubuh induknya. Nah, proses individu baru dan produksi individu baru dari hewan ovipar dilakukan secara genetatif atau seksual. Kemudian terjadi pembuahan sehingga membentuk telur. Hewan ovipar lainnya adalah individu dan bertelur dan menetas di luar tubuh induknya. Masa bertelur dalam tubuh individunya sama seperti pertumbuhan embrio pada contoh hewan ovipar. Vivipar, sedangkan waktu yang dibutuhkan individu baru tergantung pada kondisi lingkungan yang ada di luar. Karena telur pada hewan ovipar sudah tidak berada lagi di dalam induknya. Contoh hewan ovipar adalah hewan-hewan yang tergolong ovipar antara lain seperti ikan hiu, reptil, kadal, salamander, bunglon, iguana, kadal, ular kadut, dan kuda laut. Lalu kuda laut termasuk pula serangga seperti kecoa, kutu, daun, kumbang, dan hewan mamalia yang ternyata tidak termasuk dalam vivipar, yaitu platypus. Adapun perbedaan ovipar, vivipar, opovivipar. Nah, ovipar merupakan hewan yang sistem produksinya dengan bertelur. Telur keluar dari menetas di luar badan individunya yang menjadi pembeda jelas terletak pada tempat menetasnya telur. Pada ovipar telur menetas di luar badan induk, sedangkan ovipar. Selanjutnya silakan kalian lihat gambar berikut ini. Gambar berikut ini adalah salah satu contoh hewan ovipar. Ovipar sendiri adalah salah satu cara berkembang biak hewan dengan cara atau metode bertelur yang pada umumnya mempunyai ciri-ciri telurnya yang dierami sampai menetas. Ovipar berasal dari kata ovum yang memiliki arti telur. Ovipar sendiri adalah jenis reproduksi yang mengakibatkan telur yang dikeluarkan berkembang dan menetas di luar badan induknya. Contoh hewan ovipar adalah ayam, angsa, burung, ikan, katak, dan serangga. Selanjutnya adalah vivipar. Vivipar adalah salah satu cara perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Cara perkembangbiakan ini pada umumnya terjadi pada mamalia atau hewan menyusui. Selama perkembangan embrio berlangsung, makanan diperoleh dari tubuh induk melalui plasenta atau ari-ari. Contoh hewan vivipar seperti kera, gajah, kuda, sapi, paus, kucing, harimau, dan sebagainya. Selanjutnya adalah ovovivipar. Silakan kalian lihat gambar berikut ini. Ovipar adalah salah satu cara perkembangbiak hewan dengan cara mengembangbiakkan telur di dalam tubuh induknya. Akan tetapi, cadangan makanan yang diperoleh embrio tersebut berasal dari dalam telur itu sendiri, bukan dari tubuh induknya secara langsung. Sel telur yang telah dibuahi menetas pada saluran telur atau oviduk sehingga hewan ovovivipar terlihat seperti melahirkan. Kesan melahirkan di sini dapat didapat karena ketika keluar dari badan induknya sudah berbentuk utuh berbentuk anak. Beberapa contoh binatang ovovivipar adalah hiu, ikan pari, reptil, kadal, dan beberapa jenis ular. Gigi kamu kumpul. Gigi kamu kumpul. Tepuk diam.
Bila aku sudah tepuk, maka aku harus diam. 1, 2, 3. Kayaknya pembelajaran pada hari ini anak-anak kurang semangat nih. Ada yang tahu tepuk semangat? Nah, ikuti ibu ya, agar kalian lebih semangat lagi dalam belajar hari ini. Ikuti ibu ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, baiklah, karena semuanya sudah berada dalam kelompok kecil, Ibu akan membagikan LKPD tentang apa yang telah kita pelajari hari ini, yaitu cara perkembangbiakan hewan. Ibu minta kalian secara berkelompok mendiskusikan untuk mengisi tabel kegiatan dan menuliskan kesimpulan yang ada di LKPD ini ya. Bagaimana anak-anak Ibu, bisa dipahami? Oke, bisa dipahami, pintar sekali nih. Ibu bagikan dulu LKPD-nya ya, secara berkelompok. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada kesulitan atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, sudah paham ya. Silahkan dikerjakan. Kelompok 2 bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya, kalian silahkan berdiskusi dulu, kemudian isi tabelnya dan tarik kesimpulan dari apa yang telah kalian tuliskan ya. Paham? Oke, baik. Ibu rasa anak-anak Ibu sudah paham semuanya cara mengerjakannya. Silahkan kerjakan tugasnya dengan baik secara berkelompok. Ibu beri waktu sekitar 10 menit lagi ya. Bagaimana anak-anak Ibu, sudah selesai mengerjakannya? Oke, sudah semua ya. Nah, sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompoknya untuk membacakan ringkasan yang telah kalian buat tadi. Yang pertama maju kelompok berapa nih yang sudah siap untuk membacakan ringkasannya ke depan kelas? Kelompok 2 dulu ya, kelompok 2. Silahkan perwakilannya saja ya, 1 orang untuk membacakan ringkasan dari hasil diskusinya di depan. Ya, silahkan. Nah, perwakilan dari kelompok 2 tadi sudah membacakan ringkasan dari hasil diskusinya. Kita beri tepuk tangan dulu yuk untuk Akbar. Tepuk tangan. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mau menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Sekarang kita beri tepuk salut dulu nih untuk kelompok 2. Tepuk salut. 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 Nah, benar ya anak-anak bahwa hewan itu dapat berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Nah, contohnya apa sih hewan yang dapat berkembang biak dengan cara bertelur? Nah, contohnya ada ikan. Selain ikan ada apa? Ada ayam. Nah, kemudian hewan juga dapat berkembang biak dengan cara vivipar. Apa sih vivipar? Nah, jadi vivipar itu merupakan hewan yang dapat berkembang biak dengan cara beranak. Nah, contohnya seperti apa hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar? Iya, jawabannya ada sapi, ada kucing, ada kelinci, dan masih banyak lagi. Nah, selain berkembang biak secara ovipar dan juga vivipar, hewan itu juga dapat berkembang biak dengan cara ovovivipar. Nah, apa sih ovovivipar? Ya, betul sekali. Ovovivipar merupakan hewan yang dapat berkembang biak dengan cara bertelur dan juga beranak. Nah, apa contohnya? Contohnya ada ikan pari. Nah, Ibu rasa jawaban kalian dan juga kelompok 2 tadi sudah sangat bagus dan tepat. Pintar-pintar semuanya. Kita beri tepuk tangan untuk kalian semua.
tadi kan teman-temannya sudah ada yang maju, ternyata bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Iya, jadi tadi sudah mempresentasikan, Ibu harap kalian semua bisa memahami pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk itu Ibu juga akan memberikan 2 soal yang akan kalian kerjakan di rumah karena waktu kita sudah mau habis. Oke, soal pertama catat, sebutkan 3 perbedaan cara perkembangbiakan hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Masing-masing 3 ya. Jadi ovipar 3, vivipar 3, dan ovovivipar juga 3. Selanjutnya soal kedua, sebutkan 2 jenis hewan yang berkembang biak secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Jadi masing-masing ada 2 ya. Nah, itu bisa kalian kumpulkan minggu depan. Oke, selanjutnya ada yang mau ditanyakan tentang materi kita pada hari ini? Gak ada, semuanya paham ya, bagus. Nah, jadi kalau misalnya semuanya sudah paham, ada yang berani untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Iya, Reni Amelia, silahkan maju ke depan. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk Reni Amelia. Nah, benar sekali ya, tadi kata Reni Amelia, jadi cara perkembangbiakan hewan tuh ada 3. Yang pertama ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kalau ovipar itu caranya bertelur seperti ayam dan unggas lainnya seperti burung ya. Terus kalau vivipar itu cara perkembangbiakan hewan secara melahirkan. Contohnya sapi, kucing, dan lain-lain. Sedangkan ovovivipar apa tadi? Cara perkembangbiakan hewan secara bertelur dan melahirkan. Itu banyak hewan-hewan amfibi ya. Oke, jadi kalian juga sudah paham, alhamdulillah. Nah, jadi sekarang kita menyanyikan lagu daerah. Kita menyanyikan lagu Ampar-ampar pisang. Ibu pimpin ya. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Ya, setelah tadi kita menyanyikan lagu Ampar-ampar pisang, sekarang kita untuk menutup pembelajaran seperti biasa kita akan berdoa. Kepada ketua kelas, ayo maju ke depan kembali untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sudah habis waktu kita ya pertemuan pada hari ini. Ingat, PR-nya tadi dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Nah, dan juga ingat kelasnya dibersihkan dulu. Ayo dibersihkan kertas-kertas yang ada di bawah itu diambil. Ya, sudah. Oke, Ibu cukupkan pertemuan pada hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.